Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika Azara sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Putri Cantika Azara dengan NIM 140142145, ada Hana Amalia dengan NIM 13014218082, ada Aska Nabila Sulaiman dengan NIM 420142100. Di sini saya akan memulai membacakan jawaban saya. Jawaban nomor 1, pertanyaannya sebutkan sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia. Penyebab korupsi di Indonesia ada dua, yaitu dari aspek internal dan juga ada dari aspek perilaku dan sosial. Dari aspek internal, beberapa pernyataan ahli menyimpulkan penyebab korupsi di Indonesia adalah peninggalan pemerintah kolonial, kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, persepsi yang populer, pengaturan yang bertele-tele, juga pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Menurut bidang psikologi, terdapat dua teori yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia, yaitu teori Medan dan teori Big Five Personality. Teori Medan adalah perilaku manusia penyebab korupsi di Indonesia hasil dari interaksi antara faktor kepribadian atau personality dan lingkungan atau environment. Atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan atau psikologis yang ada padanya. Teori Medan adalah perilaku manusia penyebab korupsi di Indonesia hasil dari interaksi antara faktor kepribadian atau personality dan lingkungan atau environment, atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungan, khususnya lingkungan kejiwaan psikologis yang ada padanya. Yang kedua ada penyebab korupsi dari aspek perilaku dan sosial. Aspek perilaku penyebab korupsi di Indonesia adalah sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Untuk penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri, yaitu sifat tamak atau rakus. Aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk perilaku korupsi atau penyebab korupsi di Indonesia. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi. Mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter kepribadiannya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan korupsi seseorang. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aska Nabila Sulaiman. Baik, terima kasih Aza. Untuk nomor 2, soalnya apa dampak korupsi di Indonesia? Korupsi berdampak buruk terhadap melemahnya nilai-nilai demokrasi, seperti munculnya pemimpin korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dan demokrasi. Dampak paling nyata korupsi adalah terhadap pembangunan, baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia, yang akan berakhir pada meningkatnya angka kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hana Amalia. Ya, baik. Terima kasih, Aska. Yang nomor 3 yaitu bagaimana strategi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Strategi pemberantasan korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu penindakan dan pencegahan. Penindakan diharapkan membuat para pelaku takut melakukan korupsi karena adanya ancaman hukuman yang menyertainya. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan menerima hukuman seperti hukuman kurungan, membayar denda, penyitaan harta kekayaan, pencabutan hak-hak politik, bahkan dimungkinkan hukuman mati. Sementara itu, pencegahan juga dilakukan dengan menciptakan sistem yang bersih dan akuntabel. Sistem yang akuntabel membuat para pelakunya dapat bekerja dengan baik karena cara terus-menerus dipantau. Sistem yang baik akan membuat pelakunya tidak dapat melakukan korupsi, bahkan meskipun seseorang menginginkannya. Selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Aza. Baik, terima kasih. Nilai jujur itu mempunyai arti sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Artinya seseorang dapat dikatakan jujur jika ia mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan sebenarnya, disertai dengan tindakan yang seharusnya. Contohnya dalam kehidupan masyarakat, di kampus ada misalnya tidak mengembalikan yang bukan hak,
lalu mengakui kesalahan orang tersebut, dan mengerjakan tugas tanpa mencontek. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Baik, terima kasih. Untuk nomor 5, soalnya apa yang dimaksud dengan nilai tanggung jawab dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Jadi tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang dilakukan. Untuk contohnya, itu berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk Hana, silakan. Ya, baik. Yang nomor 6 yaitu bagaimana pengertian disiplin dan contoh penerapan mahasiswa di kampus. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada. Contohnya yaitu menyerahkan tugas tepat waktu, datang rapat sesuai undangan, atau laporan diserahkan pada waktunya. Selanjutnya, Azza. Baik. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan nilai mandiri dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Mandiri adalah suatu kemampuan individu untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Kemandirian juga merupakan kemampuan mengatur tingkah laku yang ditandai kebebasan, inisiatif, rasa percaya diri, kontrol diri, ketegasan diri, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kuliah sambil bekerja untuk membiayai biaya kuliah atau untuk tambahan uang jajan. Nah, selanjutnya akan dibawakan Aska. Baik, terima kasih. Untuk nomor 8, soalnya apa yang dimaksud dengan nilai kerja keras dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Jadi kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk contohnya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang baik. Selanjutnya, Hana. Ya, baik. Soal nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan nilai sederhana dan contoh penerapan mahasiswa di kampus. Menurut KBBI, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang. Selain itu, sederhana adalah sikap tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas. Contohnya yaitu mahasiswa dalam bergaulan dan berpenampilan hendaknya mengutamakan nilai kesederhanaan, tidak seperti berpakaian tidak terlalu mewah, tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, tidak memakan makanan yang terlalu mahal, dan tidak menggunakan uang untuk kegiatan yang tidak perlu. Selanjutnya, Azza. Selanjutnya, Azza. Baik, untuk pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan nilai berani dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Berani memiliki arti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dalam artian tidak takut atau gentar. Contohnya adalah berani bertanya pada dosen, berani berkata jujur jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dibawa Aska. Baik, terima kasih. Untuk nomor 11, soalnya apa yang dimaksud dengan nilai peduli dan berikan contoh dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, mengambil sampah yang berserakan di sekitar lingkungan kampus, atau peduli terhadap teman yang sedang mengalami musibah. Selanjutnya, Hana. Ya, baik. Nomor 12 yaitu apa yang dimaksud dengan adil dan contoh penerapan mahasiswa di kampus. Adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil berarti berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Selain itu, adil dapat diartikan sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis, adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Contohnya yaitu misalnya dalam pemilihan ketua HIMA atau BEM tidak menonjolkan calon dari suku atau etnis tertentu. Dalam membentuk kelompok tugas tidak memilih-milih teman,
dan perilaku adil lainnya. Baik, selanjutnya Azah. Baik, pertanyaannya yaitu mengapa dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi, mahasiswa harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi? Jelaskan disertai contoh. Karena pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi berupaya agar mahasiswa dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya. Contohnya yaitu dengan memiliki sifat kejujuran, kepedulian, kemandirian, kerja keras, tanggung jawab, adil, dan lain-lain. Baik, demikian diskusi dari kelompok D. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Baik, untuk terakhir yaitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.